yang paling tolol di dunia YouTube adalah seorang aktor, musisi, semuanya public figure yang ada di televisi. Ripuh. Inilah Ogut. Inilah sosok Ogut yang kalian lihat di belakang layar dengan bacotan frontal Ogut. Inilah jati diri Ogut yang sebenarnya. Kesederhanaan yang Ogut punya, jiwa keras dan tekad kuat yang Ogut punya untuk suatunya menjalani kehidupan. Inilah Ogut yang sebenarnya. Ogut yang selalu setiap hari menjaga toko demi kehidupan Ogut sehari-hari. Bicara soal uang, satu hari Ogut dikasih 20.000 dan satu minggu Ogut dikasih 200.000. Ogut bersyukur akan hal itu. Semua yang Ogut lakuin itu atas karena perintah hati, bukan untuk uang. Bicara soal gengsi, di hidup Ogut gak ada kata gengsi. Inilah Ogut yang sebenarnya. Mencari uang akan adanya pembeli. Mencari uang di mana saja untuk mencukupi hidup sehari-hari. Mencari uang buat membahagiakan kedua orang tua Ogut. Mencari uang untuk masa depan Ogut. Mungkin kedengarannya ini lucu, tapi inilah Ogut. Ogut yang sebenarnya. Ogut di mata masyarakat. Inilah Ogut yang sebenarnya. Thanks buat kalian yang udah suka sama Ogut. Buat kalian yang udah support sama Ogut, terima kasih banyak. Ogut ucapkan. Si anjing lucu. So, mungkin sekarang gue mau ngebahas tentang channel ini dulu. Bang, lu bikin channel buat apa? Bang, lu gak bakalan jadi YouTuber. Bang, emang lu bisa jadi YouTuber terkenal? Emang lu bisa dapetin uang dan AdSense? Stop sampai di situ. Sebelum gue bahas ini, buat kalian harus teliti dan cerna dulu apa yang gue maksud. Jadi kalian itu harus paham dalam suatu video yang gue bikin selama ini. Ada 83 video yang gue bikin sekarang, dan kalian itu harus paham dalam isinya. Jangan kalian itu awal-awal lihat video gue udah di skip, men. Lu gak tahu dalaman-dalaman gue itu seperti apa dalam video. Subscriber gue yang sampai sekarang nemenin gue pasti tahu isi dalaman video gue itu emang benar-benar motivasi semua. Walaupun gue nge-react TikTok. So, gue bikin channel ini karena ini teman curhat gue, boy. YouTube itu adalah teman curhat gue. Bukan semata-mata gue itu emang mencari duit dalam YouTube. Enggak, boy. Gue itu nge-YouTube itu emang hobi gue. Itu hobi gue. Kalau gue pribadi dari YouTube itu ngandelin duit, gue mungkin udah gila, men. Sampai sekarang gue belum dapet duit. Mungkin sekarang gue udah depresi. Udah stres gue gara-gara YouTube. Karena 2 tahun gue nge-YouTube gak dapet duit. Kalau kalian pengen tahu, atau kalian udah kenal gue dari channel Abidsi Channel, itu Abidsi Channel itu channel gue yang pertama. Dari lulus sekolah, gue udah membuat satu akun channel, yaitu Abidsi Channel. Dalam gue nge-react hal TikTok, channel itu di-ban. Karena ada satu peraturan YouTube yang gue gak tahu. Kalau kita itu gak boleh react yang ganas-ganas. Contohnya, itu, men. Dan gue di-ban itu tanggal 25 Desember 2019 oleh pihak YouTube. Di situ gue berhasil ngumpulin subscriber sebesar 18.000 subscriber. Akun gue di-ban dan gue down. Di situ gue nggak bisa ngelakuin apapun. So, karena gue orangnya semangat dan benar hobi gue pengen ada di YouTube, gue bikin lagi akun channel YouTube. Namanya itu Mbah Oren. Karena gue itu suka lihat Persija Jakarta main dan gue suka bikin vlog. Dan sekarang akun itu gue kasih pada organisasi gue yang mantan organisasi gue sekarang. Akun itu gue udah kasih, men. Jadi gue gak ada sangkut pautnya dengan akun itu. Jadi kalau kalian berpikirnya gue itu nge-YouTube mencari duit itu salah. Gue itu nge-YouTube emang hobi, men. Gue emang suka berkarya.
Kalau kalian suka, kalian tonton. Kalau kalian nggak suka, ya nggak apa-apa. Masalah haters gue bodo amat. Yang penting gue bisa nyalurin hobi gue. Ya, di akun yang sekarang, yang gue bikin, ini gue bikin baru 1 tahun. Awal gue masukin video itu cover lagu Letter for Me, sebuah penyesalan. Kenapa gue masukin lagu itu? Karena di channel ini juga gue diputusin sama pacar gue. Gue pacaran selama 3 tahun men. Karena gue sering fokus terus sama editing, fokus dengan hal-hal yang lain. Pada saatnya cewek gue itu ninggalin. Tapi damn, gak masalah buat gue. Gue tetap konsisten sama YouTube. Video yang kedua, gue masukin itu prank. Gue masukin prank itu, awal gue prank itu di Jati. Prank gue itu kalau kalian tahu, awal suara jelek. Terus pas saat itunya bagus. Tapi alhasil suara gue sih emang tetap jelek gitu. Emang gue nggak ada bakat buat nyanyi, nggak ada bakat gue buat nyanyi kayak gitu. Dari satu video prank, gue itu ludes duit 500.000 cok. Bayangin satu prank 500.000, sewa kamera, buat ngerokok, buat transportasi, buat mabok, buat apa lagi? Yang paling mahal, sewa pemain. Buat kalian yang suka nonton prank, emang kalian itu goblok, gak ada otak. Bukannya gue ngejek-jelekin, tapi gue bakalan bahas tentang prank di video selanjutnya. Ya, video yang ketiga berisi tentang gue reaction TikTok. Dan gue itu kembali reaction TikTok. Kenapa gue kembali reaction TikTok? Karena emang udah hobi gue lihat pantat. Bukannya otak gue ngeres kemana-mana. Tapi emang bener-bener gue suka TikTok men. Gue itu orangnya suka joget. Dan lagu yang gue suka itu lagu koplo dari Jawa. Itu lagu kesukaan gue. Kalau kalian tahu Temenholic, ya inilah gue. Gue termasuk member Temenholic. Dalam video react gue yang pertama, gue itu gue nge-react itu di kamar gue yang sekarang rumahnya di Tajur. Dan di situ ada satu problema dari keluarga gue, karena gue itu bahasa gue itu emang benar-benar frontal. Gue ngomong itu emang benar-benar keluar dari mulut gue sendiri. Bahasa kasar lah, semua bahasa kasar gue ungkap. Beda halnya dengan di sini. Di sini bebas biasa aja. Kalau ya emang udah pada dasarnya di keluarga nenek gue udah tahu kalau bacotan gue kayak gini. Bukan di keluarga nenek gue doang. Dari teman sekolah, dari organisasi, dari teman kampung udah tahu kalau bahasa gue kayak gini. So dari YouTube mungkin udah tahu kalau bahasa gue kayak gini. Jadi kalau kalian suka sama Ogut, kalian suka. Kalau kalian gak suka sama Ogut, terserah. Sampai seterusnya Ogut buat video reaction TikTok. Ada sekitaran 60-an video lah, 60-an video Ogut reaction TikTok. So alhasil TikTok emang bener-bener bangsat sih. Kalau gue emang bener-bener niat buat nge-YouTube dari dulu, gue udah kebeli kursi men, udah kebeli PC yang bagus, gue ngumpulin duit itu buat YouTube. Tapi ya kalau duit dari YouTube gue bakalan ngumpulin buat beli barang-barang YouTube. Duit gue pribadi ya duit gue masuknya dari video tadi, ya itu kerjaan gue men. Sekali lagi Ogut jelasin kepada kalian, Ogut itu nge-YouTube bukan semata-mata Ogut mencari AdSense. Ogut nge-YouTube emang bener-bener hobi dari hati. Gak ada kepikiran buat nurutin Atta Halilintar. Ya pokoknya YouTuber-YouTuber lain lah. Ogut gak ada kepikiran buat ke situ. Mungkin yang paling tolol di dunia YouTube adalah seorang aktor, musisi, dan semuanya public figure yang ada di televisi. Kenapa gua sebut tolol? Nanti gue bakalan bahas di next selanjutnya kalau kalian suka. Ya bahas apa lagi ya? Ya PC kita carilah. PC dan misi bagus sih soalnya. PC gue itu semoga gue itu bisa membuat kalian tertawa. Di seluruh Indonesia lah pokoknya. Gue bisa membuat kalian tertawa dan care sama gue. Karena gue yakin bahwa gue itu bisa nunjukin kepada kalian bahwa gue itu bisa ngungkapin semua perasaan kalian lewat sini. Itu visi dari gue. Misi dari gue satu, buat nyokap gue bahagia. Simple men. Itu aja sih. Gak ada lagi. Di video kali ini gue mau ngebahas tentang ciri khas channel gue.
Di channel gua mungkin gua bakalan memanggil subscriber gua dengan panggilan Sohib. Sohib Ogut. Kenapa disebut panggilan Sohib Ogut? Kalian pasti tahu lah arti kata Sohib itu apa. Sohib itu emang bener-bener deket, yang tahu perasaan gua, yang selalu support gua, yang selalu ada di saat gua susah. Diibaratkan Sohib itu emang bener-bener Sohib ampeg pisan. Dan lur dari Ogut, kata Ogut mungkin kalau dari daerah Bogor dia udah tahu dengan omongan kata Ogut. Ogut itu adalah gue. Ogut, gue. Iya, Ogut itu gue. Slogan dari channel gue mungkin di video sekarang dan selanjutnya. Penutupan gue ambil kata 3 jari dan mengucap kata peace. Kenapa? Kalau kalian pernah nonton film Hammers Game yang pertama, tanda 3 jari itu adalah kedamaian. Gue cium dulu dan peace. Kenapa? Emang bener 3 jari itu ada maknanya di dalam hidup gue. So, dalam 3 jari ini, gue lahir tanggal 3. Dan gue mempunyai adik tiri 3. Dan tanggal 3 juga termasuk hari jadian gue dulu sama mantan gue. Dan tanggal 3 juga ketiga tahun gue pacaran sama dia terus ditinggalin. So, jadi kata 3 ini berarti banget buat gue. Makanya gue emang sengaja rapet. Nggak gini ya, gue sengaja rapetin supaya emang benar-benar selalu diingat sama gue gitu. Jadi buat kalian teman-teman Ogut yang sekarang nonton di sana, Ogut mau ngucapin terima kasih banyak kepada subscriber Ogut yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton channel kegabutan ini. So, ya mungkin segitu saja video dari Ogut. Buat kalian yang mau tahu tentang Ogut segalanya, kalian bisa langsung aja chat Ogut, mau kalian DM, mau kalian email, mau kalian di Twitter, terserah. Ogut bebas. Ogut selalu menerima kalian, menerima curhatan-curhatan kalian. So, mungkin segitu saja video dari gue. Kalau kalian ada yang bertanya, kalian komen aja di bawah. Peace. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in